Ngopi, Kiai. Biar nggak double. Oke, Selur. Oke dong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persahabatan, salam persaudaraan buat semua sahabat dan saudaraku dimanapun kalian berada. Gimana posisi udah pas belum? Udah kelihatan semua belum? Oke, apa ini? Sudah kuduga bakal nyerang Kiai Haji Imad. Tidak ada yang menyerang Kiai Haji Imad. Anda harus bisa bedakan antara person dengan argumen. Sebagaimana ketika tesis muncul, tesis sang Kiai ilmiah itu, ya, yang saya dukung itu tesisnya, bukan orangnya. Makanya punya ini, kupluk kayak saya, biar nggak tolol. Kayak junjungan Anda, Kiai ilmiah. Baru mulai ngap, baru mulai. Pelan-pelan dulu. Nggak apa-apa sih, langsung ngegas. Yang penting ilmiah, bukan cocok logi, bukan halu, apalagi mimpi. Saya ulangi, selamat malam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Juga selamat malam kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam Pak Prabowo Subianto Gemoy. Selamat malam Bocil Mas Gibran. Oke. Gemoy sama Bocil. Lanjut ngap, Mojokerto nyimak, siap. Pakai kupluk biar otak nggak koplak kayak ngap, ya. Kayak. Jadi mereka sudah kuduga bakal nyerang Kiai Imad. Saya tidak ada menyerang Kiai Imad. Yang saya bahas itu adalah argumen. Dan ini yang mau saya terangkan kepada Kiai Imad. Supaya dia ingat, supaya Kiai ilmiah atau Kiai Imad faham ataupun ingat apa itu ilmiah. Begitu. Jadi di tulisannya itu Kiai Imad membahas, bukan membahas sebenarnya, tapi berusaha mendamaikan antara Teguh Iqbal Johar, itu Joharnya itu pakai deh ya, Kiai Imad ya, bukan Johar ya, tapi udah mending lah daripada Jordan ya. Itu Teguh Iqbal Johar atau TIJ, di situ ditulis bersama si Fuad itu. Jadi narasi di situ untuk mendamaikan perseteruan antara keduanya. Disinilah kebahlulan, kegoblokan, ketololan, ketidakilmiahannya. Kenapa? Seolah-olah ada masalah pribadi antara TIJ dan Fuad. Maka perlu didamaikan. Jadi sampai di sini Kiai Imad nggak bisa membedakan antara masalah pribadi dengan argumen. Itu. Secara person, Bang TIJ nggak tahu siapa itu Fuad, nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Apanya yang mau didamaikan, Kiai? Nuwun sewu, Kiai. Jadi Anda ini koplak. Bukankah ada kata-kata yang populer dari seorang Rocky Gerung? Pikiran dikatakan pikiran kalau ia diperdebatkan, kalau ia dipertengkarkan. Kalau ada orang mengklaim dia punya argumen, dia punya pikiran, tapi nggak boleh didebat, maka itu bukan argumen, itu orang sedang berdoa. Nah, kelompok si Fuad mengklaim ada yang keturunan Sunan inilah, Sunan Muria lah, Sunan Giri lah, macam-macam. Intinya secara tidak langsung mengaku sebagai keturunan Nabi. Gitu. Kiai ilmiah. Kemudian Anda dalam tesis Anda mengatakan wajib hukumnya memberantas nasab batil siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Kurang lebihnya begitu. Tapi pada prakteknya yang Anda lakukan adalah takhasus kepada Ba'alawi. Itu ilmiah itu, Kiai. Ilmiah dari mana? Dari toilet. Siapapun. Itu di tulisannya. Dan di berbagai kesempatan ketika ceramah, Kiai Imad
ya, Kiai Imad itu menyampaikan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi harus menunjukkan bukti ilmiah. Nah itu yang kita tagih. Dan Anda jangan diam dong. Bentar ya. Abun apa ini? Terus apa salah mendamaikan itu kan baik, Bung. Mendamaikan itu adalah ketika ada antar individu yang berseteru. Ini bukan perseteruan antar individu, tapi adu argumen Pikiran itu harus dipertengkarkan untuk mencapai titik kebenaran. Kalau nggak mau pikiranmu kena debat, kalau nggak mau argumenmu kena pertengkarkan, diadu dengan argumen lain, jangan berargumen depan layar. Ngoceh sendirian di kamar depan bini lu. Jangan di depan medsos. Jangan masuk ke medsos. Jangan upload ke YouTube. Itu nggak akan ada yang ganggu argumen lu. Mau lu ngaku ketemu Nabi 500 kali sehari, nggak akan ada yang memperdebatkan itu. Tapi manakala itu dipublikasikan, nah, orang berhak. Jadi yang dipermasalahkan ataupun yang dibahas secara khusus di sini adalah Bang TJ maupun YouTuber-YouTuber lainnya secara umum termasuk saya, adalah klaim-klaim mereka. Kalau masalah dianya siapa segala macam, saya nggak urus, kenal pun enggak. Boro-boro si Fuad Kiai Imad aja saya nggak kenal. Walaupun dulu pernah sama-sama di ormas yang sekarang jadi ormas terlarang, nggak kenal saya, nggak pernah ketemu saya. Dan setelah sekarang pun nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Tapi yang saya dukung selama ini adalah tesisnya, argumennya, bukan imatnya. Anda harus bisa bedakan itu. Punten Kiai. Jadi, nih Kiai Imad kasih tahu sama si Fuad ya. Si Fuad itu, kalau dia nggak mau, ya, kalau dia nggak mau statement-statement dia itu dapat bantahan dari kami, dari saya, dari Bang TJ, dari yang lain-lain, maka jangan tampilkan di YouTube. Dia mau ngaku keturunan siapa, kek mau ngaku cucunya siapa, cicitnya siapa, dari keluarga mana, terserah dia. Mau dia ngomong sampai mulut berbusa, sampai botak, bukan, mau sampai gondrong gitu, di kamar sambil nyangkul, nggak masalah. Tapi manakala di-upload ke media sosial, dipublikasikan, maka semua orang berhak mengakses. Sama seperti Anda semua ini, mau komen apapun, saya nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Kalau saya nggak pengen dikomentari, ya saya jangan live. Saya nggak akan tutup kolom komentar, walaupun Anda kontra dengan saya, mau mencaci maki saya. Nggak akan. Itu. Assalamualaikum Gus, nganu, waalaikumsalam, Kiai. Yakni. Jadi jelas ya. Bukan berarti, oh ini pengkhianat tesis segala macam. Sekali lagi Anda harus bisa bedakan. Yang saya bahas bukan individu seorang Imaduddin Utsman Al-Bantani, bukan. Bukan. Alhamdulillah. Jadi di situ narasinya, di tulisan-tulisannya itu, Kiai Imad narasinya adalah umum, tidak khusus kepada Bang Alawi saja. Tapi secara umum. Akan tetapi pada prakteknya, tumpul kepada selain Bang Alawi. Ada apa? Woi, ada apa Kiai? Ada apa? Takut nggak punya pengikut? Sejak kapan kebenaran itu punya gerombolan, punya kelompok? Punya pengikut. Bukankah tujuan Anda semata-mata karena kecintaan kepada Nabi, karena kecintaan kepada keturunan Nabi, zuriyah Nabi, ahlul bait Nabi, dan sebagainya? Jadi di situ nggak ada yang harus didamaikan. Kiai, nggak ada. Karena di situ orang adu argumen. Sebagaimana Anda dalam tesis Anda membongkar, ya, membatalkan, menolak dan sebagainya terhadap nasab Bang Alawi, itu nggak perlu didamaikan.
Karena Anda tidak benci kepada individu Ba'alawinya. Anda tidak benci kepada mereka per individu. Anda tidak benci kepada mereka secara keseluruhan. Anda tidak rasis kepada mereka. Maka nggak ada yang mau didamaikan. Mereka mengklaim kalau mereka sebagai keturunan Nabi, segala macam. Kemudian Anda bantah dengan tesis ilmiah. Itu nggak ada yang mau didamaikan di situ. Adu argumen. Sediakan panggungnya. Begitu. Jadi nggak ada beda dengan si Fuad yang ngaku-ngaku sampai masalah mimpi lah segala macam. Dari kecil sering mimpi ketemu Nabi, ngaku keturunan Sunan ini segala macam. Tuh. Kenapa Anda diam? Karena kelompok Anda, pejuang kelompok Anda. Kalau pejuang kelompok, kasih tahu, kasih sinyal. Biar kami tahu kalau Anda cari makan. Gitu, Gay. Jelas ya? Jadi supaya sang kiai ilmiah ini tidak lupa dengan ilmiah. Nah, belum lagi sampai ada yang bermubahalah. Bermubahalah lah. Katanya mimpi. Itu siapa? Imsak. Siapa sih? Ishak itu. Itu tidak bisa diterima secara nalar, secara akal sehat, secara logika. Bukankah Kiai Imad sering menyampaikan kebenaran itu pasti bisa diterima oleh seluruh kalangan akal sehat. Sekarang saya bedah. Ya. Saya bedah ya. Begini. Dia katanya mengaku didatangi Nabi, jaraknya cuma beberapa meter dengan Nabi. Si Ishak. Kemudian Nabi berpesan tentang Ba'alawi, dia bertanya tentang nasab Ba'alawi segala macam. Kita udah sama-sama tahu lah itu ya. Kita udah sama-sama tahu. Nah, kemudian untuk membuktikan kebenaran mimpinya, dia bermubahalah. Pertama, apa bedanya dengan kelompok sebelah? Saya udah bahas sebelumnya, nggak ada apa-apanya mubahalah dia dengan Cak Nur, dengan Sugi Nur. Nggak ada apa-apanya. Mereka di situ 3 orang itu. 3 orang mereka di situ, Quran cuma 1, Qurannya aja dipegangin. Sugi Nur sendiri, Qurannya 7, nggak ada apa-apanya kalian. Itu. Kemudian, secara logika, seandainya betul Rasulullah mengecam Ba'alawi lewat mimpi, kenapa baru sekarang? Emang pemalsuan nasab tersebut, keterputusan nasab tersebut terjadi di abad ini, terjadi di tahun ini? Udah lama. 1. Yang kedua, Ba'alawi ini sebuah klan besar yang mana sumbernya asalnya dari Yaman. Bukan dari Indonesia. Tapi dari Yaman. Harusnya, kalaulah seperti itu, harusnya Nabi datang kepada ulama Yaman. Itu. Iya, mubahalahnya masih magang itu. Masih amatiran. Gak ada apa-apanya dengan Sugi Nur. 7 Quran. Sekali angkat, pegang sendiri. Lah itu si Ishak, Qurannya masih dipegangin si Fuad. Amatiran itu. Magang. Masih magang itu. Jadi nggak ada beda permainan kelompok si Fuad dengan Ba'alawi. Tapi kenapa cuma Anda tajam ke satu pihak? Wahai kiai ilmiah. Jadi nggak ada perseteruan pribadi, nggak ada. Nggak ada. Kemudian saya sudah kasih tantangan itu kepada si Ishak. Ishak dan kelompoknya
merasa benar, merasa kalau mimpi itu mimpi yang hak, dengan dalil bahwasanya setelah 10 hari dia masih hidup. Itulah bukti kalau mimpi itu benar. Ini ketololan yang sangat nyata, wahai Kiai Imad. Kenapa Anda diam? Kenapa Anda diam? Ini ketololan yang sangat nyata. Ini doktrin yang sangat bodoh. Sangat gampang untuk membantahnya secara ilmiah. Saya ajari Anda, wahai Kiai Imad. Begini, dengerin baik-baik ya. Untuk membantah dusta si Ishak yang berdusta atas nama Nabi kemudian dibalut mubahalah, saya ajari Anda cara membantahnya. Ya, cara membantahnya begini. Sampaikan kepada si Ishak dan kelompoknya, timnya si Fuad, yang merasa mimpi itu mimpi yang hak, mimpi yang benar, karena sudah bermubahalah dan tidak terjadi apa-apa. Saya katakan mimpi itu dusta. Kalau mereka meyakini mimpi mereka benar, setelah bermubahalah tidak jadi apa-apa, maka tolong bermubahalah untuk saya supaya saya kualat, celaka atau apalah. Karena saya tidak percaya mimpi itu mimpi yang hak, itu mimpi dusta. Tolong mubahalahkan. Apabila isi mubahalahmu tentang kualat, celaka dan segala macam kepada saya tidak terjadi, berarti mimpimu juga dusta. Berani nggak si Ishak? Berani nggak? Ada nggak Kiai Imad bahas ini? Ada nggak? Nggak akan berani dia. Karena kelompoknya. Berarti bullshit semua omongan Anda itu. Yang mengatakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sebagai zuriyah Nabi, harus menunjukkan bukti secara ilmiah. Mana itu buktinya? Mana? Mana? Kemudian, masalah tes DNA, ya, masalah tes DNA atau DNA, itu ketika saya live bersama Teku Mudakari, beliau menyampaikan, itu hasil tes DNA si Fuad udah keluar beberapa bulan lalu, kenapa nggak dipublikasikan? Ada nggak Kiai Imad menelusuri ini? Tumpul Anda kepada mereka, Kiai. Takut nggak dapat pengikut, nggak dapat jamaah. Alah, mana main. Apa-apa lewat mimpi. Ayahnya Gus Fuad pernah bermimpi bertemu Nabi. Fuad dari kecil sering bermimpi bertemu Nabi. Ishak bertemu Nabi, jaraknya cuma sekian meter. Mana kekonsistenan Anda? Selesai ucapan Anda dalam ceramah-ceramah Anda, membuktikan bukti ilmiah, memberikan bukti ilmiah, begitu juga dalam tulisan Anda. Wajib hukumnya memberantas nasab batil. Wajib loh, wajib. Ini saya ajari ya, si Rudi Arvin. Katanya gini, yang penting fokus ke tesis Kiai Imad yang merungkatkan klan Dobolowi. Gini, ini juga bagian dari tesis si Imad. Karena tesis dia itu sifatnya umum kepada siapa saja yang mengaku sebagai zuriyah Nabi. Terserah mau dari jalur manapun itu. Mau dari jalur Wali Songo, mau selain itu, mau dari klan Ba'alawi, mau selain itu, siapapun. Anda paham nggak arti siapapun? Paham nggak? Arti siapapun paham nggak? Itu ada dalam tulisan si Imad itu. Si Waliullah Imad. Ada itu. Jadi bentar lagi kualat saya ini. Karena ngimat-ngimatin sang kiai ini. Kiai ilmiah lagi. Itu ada di situ. Ada. Jadi isi tesis dia di situ itu sifatnya umum. Hanya saja pembahasan ketika itu mengarah kepada satu klan. Tapi di situ ada kata kunci. Ibaratnya kalau dalam sebuah ormas itu ada ADART-nya. Ada ADART-nya.
Nah di situ landasannya di situ dibuat oleh Kiai Imad adalah wajib hukumnya memberantas nasab batil. Bukan nasab Alawi saja yang mengaku-ngaku sebagai nasabnya Nabi. Di ceramahnya juga disampaikan. Di ceramahnya sering disampaikan. Siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi, zuriyah Nabi, keluarga Nabi, nasabnya nyambung ke Nabi, harus bisa membuktikan bukti secara ilmiah. Jadi ini bagian dari tesis. Paham Anda? Jangan ikut bahlul kayak si Kiai ilmiah. Udah paham blok? Saya beberapa hari terakhir ini masih mantau, saya lihat-lihat dulu. Bahkan konten terakhir saya itu ya, itu untuk Kiai Imad. Di situ saya bilang, saya masih menaruh hormat kepada Anda, wahai Kiai Imad. Karena waktu itu belum muncul tulisan tersebut. Tentang Bang TIJ dan si Fuad. Belum muncul. Dan tulisan-tulisan sebelumnya, itu masih membahas Bang Alawi. Nah, saya menahan diri untuk tidak membahas Kiai Imad di konten terkait masalah si Fuad. Tapi bukan untuk tidak sama sekali. Jangan dulu, nanti, lihat dulu ke depan. Lihat dulu ke depan. Mungkin sekarang beliau sibuk. Mungkin sekarang Kiai Imad masih banyak jadwal. Mungkin masih menuntaskan masalah tulisan-tulisan tentang Bang Alawi segala macam. Saya menahan diri dulu. Dan ternyata betul. Udah sekian hari saya tunggu-tunggu muncul tulisan Kiai Imad. Intinya nasab Bang Alawi selesai. Dijelaskan panjang lebar di situ. Oh, oke, udah selesai nasab Bang Alawi. Saya pengen lihat, berani nggak dia bergeser ke nasab gerombolan si Fuad yang ngaku sebagai zuriyah Nabi dari jalur keturunan Wali Songo. Harusnya itu lebih mudah. Itu lebih mudah daripada membongkar nasab Bang Alawi yang udah 500 tahun lebih. Harusnya itu lebih mudah. Saya tunggu-tunggu. Belum ada. Padahal dia sudah membuat tulisan final atau final tentang Bang Alawi. Maka saya menahan diri sebelumnya untuk tidak mendesak. Nah, setelah tulisannya muncul tentang Bang Alawi sudah selesai. Nasab Bang Alawi selesai. Terputus, tertolak, batil segala macam. Saya tunggu. Ada nggak kelanjutan kepada orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo tapi tidak bisa memberikan bukti secara ilmiah. Mengaku keturunan Wali Songo sama dengan mengaku keturunan Nabi. Jadi nggak ada beda kan dengan Bang Alawi. Nah, saya tunggu, belum ada. Nah, belum ada. Mungkin beliau ini masih dilema. Masih dilema. Saya munculkan satu konten. Di situ saya masih sangat sopan kepada Anda. Bukan berarti sekarang tidak sopan. Tapi saya tukang bacot. Saya bukan santri yang bermental pejuang berakhlak sufi. Saya merokok depan layar. Karena di atas kepala saya bukan imamah. Walaupun saya bukan santri, kalau saya sedang pakai imamah, saya nggak mau merokok. Saya hargai itu imamah. Walaupun saya bukan santri yang bermental pejuang, berakhlak sufi itu. Saya buat satu konten untuk Kiai Imad waktu itu. Secara tidak langsung saya mengajukan proposal dengan cara yang sangat terhormat. Habis itu saya diamkan beberapa hari. Saya tunggu. Ada nggak tulisan. Ternyata beberapa hari kemudian muncul. Kenapa malah seperti ini? Kenapa berusaha mendamaikan? Ini orang sedang beradu argumen. Ada yang mengklaim, ya, ada yang mengklaim, kemudian ada juga yang membantah. Kenapa didamaikan? Ini kemajuan ilmu. Sebagaimana halnya Mbak Alawi mengklaim, kemudian Kiai Imad membantah. Ini kemajuan ilmu. Nah, ada yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo. Kemudian ada yang membantah. Kenapa didamaikan? Berarti ada satu ketakutan di sini kalau ini berlanjut. Kalau pertarungan pikiran ini, kalau adu argumen ini terus berlanjut, maka akan ada pihak yang sangat dirugikan eksistensinya dan sebagainya. Maka harus didamaikan. Berarti ada ketakutan besar di sini. Ada pihak-pihak yang tidak siap
untuk bermain, beradu argumen dengan YouTuber pencot. Maka satu-satunya cara, gasak waliullah imad. Supaya mereka ini diam. Bro, saya dari dulu, jangankan sebelum kemunculan waliullah imad, kiai ilmiah itu, waktu saya masih menaruh hormat kepada si Rizik, kepada si Bahar, ketika awal ngebongkar oknum-oknum Ba'alawi, mulai dari Sodik waktu itu, Imad belum muncul, waktu itu dia masih di FPI. Masih di FPI dia. Saya pernah bilang di live saya, waktu itu saya masih gini kepada Rizik, kepada Bahar. Saya sampaikan, seandainya imam besar Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar bin Smith ikut membela kelompok-kelompok ini, oknum-oknum Ba'alawi ini, yang sedang kita bongkar ini, saya nggak peduli. Itu dari jauh-jauh hari saya sampaikan. Dari jauh-jauh hari. Itu sekelas Imamul Ummah 7 juta umat itu. Ya. Waktu itu saya sudah mulai membongkar tapi dari bawah. Dan pernah saya jelaskan di konten sebelumnya. Dan alhamdulillah proses itu bertambah cepat dengan munculnya tesis Kiai Imad. Dan itu tidak melenceng dari rencana saya. Bahkan ada pembantu di situ. Bukan berarti Kiai Imad ini pembantu, tapi tesisnya sangat membantu. Itu. Nah, ketika saya sudah mulai, Bang TIJ juga. Sampai abang ipar saya, Bang TIJ, mendekam di Polda Aceh, difitnah oleh oknum Ba'alawi. Gara-gara apa? Kami nggak percaya mereka cucu Nabi. Imad masih di FPI. Masih, bro. Sang pencipta lagu Habibana, ya Habibana Rizik Syihab, Imad itu. Jadi di situ saya sudah punya statement di situ. Seandainya Habib Rizik dan Habib Bahar ikut membela orang-orang ini, waktu itu sama si Sodik dan komplotannya itu, saya nggak peduli. Nggak peduli. Dan prediksi saya itu tepat. Secara nggak langsung mereka perlahan satu persatu muncul. Yang pertama kali tes ombak siapa? Bahar si bibir merah. Rambut pirang, lipstik, bibir merah. Itu yang pertama kali muncul. Kita ribak. Kita ribak. Tuh. Itu bro. Jadi Kiai Imad gak usah kaget. Ya. Mantan Imamul Ummahmu saja saya nggak peduli. Kalau salah, salah. Kepanasan kan? Panas kan? Tadi dari komen, nggak terima laporkan, nggak terima laporkan. Bilang aja sama Imad sama Fuad, nggak terima laporkan. Saya dari dulu selalu berstatement. Semua yang saya ucapkan, waktu itu bisa dibilang 90% kekuatan kelompok Rizik ini masih sangat gagah ini. Masih bisa dibilang 90%. Banyak yang menyerbu saya, yang membuli saya, yang menyumpah serapai saya, yang melaknat saya, mengkualatkan saya. Saya bilang, apapun yang saya ucapkan, saya tanggung jawab dunia akhirat. Dari dulu. Apalagi sekarang. Nggak terima laporkan. Gampang kan ngomong kayak gitu? Yang ngarang Qasidiyah Habibana Imad, betul bang? Betul itu. Googling aja. Jadi kalau Anda ngomong kayak gitu, nggak terima dengan sikap Kiai Imad kayak gitu, laporkan. Bilang sama Imad, dia yang laporin saya kalau nggak terima. Saya bukan mental lapar-lapor. Itu. Bilang sama Fuad itu. Mereka kan nggak terima, sampai ngancam-ngancam itu. Kelompoknya Fuad yang hukum mengedit wajah orang jadi meme segala macam, pasal sekian begini-begini. Laporin. Nggak usah ngancam, laporin. Di situ kan kelihatan siapa yang ngebet pengen ngelapor itu.
Ngebet banget pengen ngelapor. Laporin. Laporin. Jelas, Kiai? Jadi Anda harusnya konsisten, ya. Selama ini saya sangat respect kepada tesis Anda, ingat, bukan kepada Anda, kepada tesis Anda. Di awal-awal muncul pun, waktu itu saya dan Bang TIJ dan yang lain-lain lagi ganas-ganasnya ngebongkar Bahar waktu itu. Karena Bahar yang pertama kali muncul untuk tes ombak itu. Video saya banyak di-upload di mana-mana, terus banyak yang komen di situ. Bang, tanggapannya dong tentang Kiai Haji Imad yang menyuruhkan tes DNA segala macam. Dari situ saya baca. Bagus. Saya dukung tesisnya. Saya dukung untuk tes DNA kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jadi bukan Kiai Imadnya, saya tidak pernah fanatik buta kepada individu setelah saya merdeka dari perbudakan kelompok Rizik itu. Saya tidak pernah. Kalau dulu iya. Salah pun saya tetap kedepankan husnudzon. Karena saya takut datuknya nanti di akhirat nggak memberikan syafaat kepada saya. Itu masa jahiliyah saya. Setelah saya merdeka, saya nggak peduli. Saya tidak pernah fanatik buta kepada siapapun. Tidak pernah. Cukup itu jadi masa lalu saya. Untuk pelajaran bagi saya. Dan saya berusaha mengedukasi supaya orang-orang yang masih terjebak dalam dunia perbudakan secara tidak langsung itu supaya bisa keluar. Supaya bisa menjadi hamba Allah yang merdeka. Itu. Cek di konten-konten lama saya. Coba lihat. Dari segi kitab nasab sezaman, dari segi manuskrip, dari segi tes DNA, dari berbagai sisi, dari berbagai lini digempur. Bagus, saya support, saya dukung dan sangat setuju itu. Karena itu kebenaran. Tapi giliran kepada kelompok Fuad. Kenapa diam? Harusnya ini lebih mudah daripada Bang Alawi. Ini lebih mudah harusnya. Sangat mudah harusnya bagi seorang Kiai Imad. Kalau Anda sibuk, saya maklumi. Makanya saya menahan diri untuk tidak ngebahas Anda. Setelah muncul tulisan terakhir Anda menyatakan nasab Ba'alawi selesai, baru saya mulai. Tapi saya masih pelan. Beberapa hari kemudian muncul tulisan Anda. Udah masuk ke ranah Bang TIJ dan Fuad itu. Tapi narasinya di sini apa? Tuh. Seolah-olah Anda melarang pertengkaran pemikiran. Sedangkan Anda sendiri melakukan pertengkaran pemikiran. Itu namanya pertengkaran pikiran. Tuh. Ya. Itu namanya pertengkaran pemikiran. Dan itu harus disupport. Bahkan dalam dunia santri, walaupun saya bukan santri, itu ada diadakan sekali setahun musabaqah tilawatil Quran dengan berbagai cabangnya. Ada cabang tilawah, ada cabang tahfidz, ya, ada cabang-cabang kaligrafi, khat, ada juga cabang mujadalah, debat. Masa ada orang debat bahasa Arab atau debat-debat tafsir segala macam kemudian Anda damaikan? Anda tolol namanya itu. Mereka di situ bukan sentimen tapi argumen. Kenapa Anda damaikan? Berarti ada ketakutan di sini. Atau ini udah dekat tahun politik. Kurang lebih 2 bulan lagi kita bakal menjalani pilpres. Mudah-mudahan pilpres yang damai ya. Siapapun yang terpilih bisa membawa Indonesia untuk lebih maju. Nah, sebelum pilpres digelar itu nanti ada acara debat. Debat antar capres, debat antar cawapres, debat capres-cawapres. Anda mau mendamaikan itu? Coba kalian jawab. Nanti ketika ada debat capres-cawapres, kemudian muncul Kiai Imad mendamaikan, di situ dia ilmiah apa tolol? Itu ilmiah apa tolol, apa goblok itu? Jadi sekali lagi, Anda harus bisa bedakan, ya. Harus bisa bedakan. Kiai, sebagaimana halnya Anda ketika membongkar nasab batil yang mengarah kepada Bang Alawi. Itu
itu nggak boleh didamaikan. Beda kasus, beda kasus tapi sama. Intinya itu perdebatan pikiran. Perdebatan pikiran, adu argumen bukan sentimen. Sebagaimana halnya tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi. Itu nggak bisa dilaporkan itu. Kan mereka pernah ngelaporin itu, Ba'alawi pernah ngelaporin itu dari kelompok mereka, pendukung mereka. Itu. Nah, kemudian setelah banyak YouTuber khususnya Bang TJ yang coba untuk bukan apa sih namanya? Bukan rasis, tapi untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan argumen mereka ini. Mimpi bertemu Nabi lah, ngaku sebagai keturunan ini segala macam lah. Kita tagih secara ilmiah, kemudian Anda muncul untuk mendamaikan. Begitu pede sih Anda dengan ketololan itu? Saya yakin Anda tahu, wahai kiai ilmiah yang terhormat. Saya yakin Anda tahu bahwasanya goblok itu gratis. Tapi nggak usah Anda borong juga semua. Tuh. Jelas ya? Jadi kalau udah argumen, berdebat pikiran, bertengkar pemikiran, itu harus disupport harusnya. Ketika ada pihak yang ingin menghentikan, ingin mendamaikan segala macam, berarti pihak tersebut mempunyai ketakutan tersendiri. Ada yang mereka takutkan kalau itu berlanjut. Ada yang mereka tutupi di situ. Kalau itu berlanjut, maka itu akan terbongkar. Maka cari cara supaya tidak jadi. Damaikan mereka. Bila perlu mainkan metode menjilat. Itu. Oke? Alhamdulillah, saya dalam keadaan merdeka. Tidak berada di pihak manapun. Melainkan berusaha untuk berpihak kepada kebenaran. Tidak peduli dari siapapun itu datangnya. Nggak peduli. Saya bukan pejuang kelompok. Oke? Oke. Terima kasih. Buat semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, khilafan, kesilapan. Bravo. Kiai ilmiah. Apa yang Anda tutupi, Kiai? Apa? Apa yang Anda khawatirkan, takut kebongkar apa? Kenapa orang berdebat pikiran, berantem pemikiran Anda damaikan? Jangan konyol lah, jangan lawak lah. Kalau mau lawak jangan nanggung. Ikut itu suci. Itu stand up komedi itu. Oke? Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.